Gue gak usah so pinter, gue gak tahu itu apa xenoglossy itu apa. Coba cari di apa Oh, Pak, xenoglossy itu, Pak. Xenoglossy itu gini, sebuah bahasa yang tidak difahami. Itu kasusnya misalnya siapa Ya, xenoglossy itu. Kasusnya Sebuah bahasa yang tidak dipahami itu barusan. Jadi ya itu artinya gitu, sebuah bahasa kuno gitu. Jadi ada sebuah kasus di mana dia kerasukan dan tiba-tiba ngomong sebuah bahasa. Oh, yang tidak pernah dipelajari sebelumnya, tiba-tiba dia bisa keluar. Tiba-tiba bisa keluar. Itu mungkin yang paling terkena analis Michel kalau nggak salah. Tahun 70-an atau 40-an gitu. Itu strong case tentang mekanisme yang berbeda dari spiritual. Jadi xenoglossy ketika dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah bahasa yang sudah punah, ada dua kategori ini. Kategori pertama dia cuma ngomong sebuah kata diulang-ulang yang dia sendiri tidak tahu artinya. Tapi yang mengerikan itu yang responsif. Yang bisa menjawab. Dia bisa menjawab, ngobrol diskusi, dibawain ahli bahasa, terus bener ya dia bisa bahasa Greek yang dia nggak mungkin tahu dari sejarah kehidupannya. Tapi itu kan itu kan based on what? Based on apakah itu sejarah tertulis atau based on apa? Kalau language. Yes, I understand. Tapi maksudnya kapan itu? Kalau kejadiannya sekarang, gue bisa mengatakan bahwa kadang-kadang kita punya secondary brain lah yang bisa memahami. Misalnya kita tanpa kita sadari kita nonton sesuatu gitu. Tapi kalau tadi tanya jawab memang agak sulit. Makanya pertanyaan gue adalah di saat itu penjelasan tersebut tertulis sejarahnya. Recordnya cukup lengkap itu. Berarti ada recordnya. Ada bahkan record suaranya, voice-nya juga ada. Itu moga-moga di riset record suaranya udah ada, fotonya ada. Jadi itu memang pada environment science ketika itu dalam penelitian memang ketika kejadian itu keluar yang analisis memang pakai disiplin science sehingga direkod semua, direkam semua dan seterusnya. Dan ini baffling memang gimana dia bisa kalau kita ngeliat dari sisi psikologi mungkin gue menyebutnya cryptonesia. Cryptonesia itu kan subconscious learning ya. Dia pernah belajar sesuatu yang dia tidak sadari, ya, tidak pernah digunakan. Dia pelajari. Ini kan kita perdebatannya antara nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Dia pernah ke expose terhadap sebuah hal, which is hal tersebut adalah bahasa tersebut tanpa dia sadari. Lalu akhirnya karena itu subconscious, keluarnya ketika di dalam keadaan subconscious juga dia keluar. Which is salah satu penjelasannya itu. Oke. Tapi kalau tadi bilangnya atau mungkin prank. Could be possible.